Halo semuanya, perkenalkan saya Deran Darmawan dari Prodi Agroteknologi dengan NIM 1903111000053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus usaha tani komoditas padi di Kecamatan Krian, Sidoarjo. Nah, mengapa saya mengambil judul tentang studi kasus? Karena saya mengambilnya berdasarkan data primer juga sekunder, yang dimana data primernya didasarkan pada wawancara dengan metode survei pada seorang petani di Kecamatan Krian. Untuk pokok bahasanya, saya membagi menjadi 6 klaster, yaitu ada pendahuluan yang berisi tentang alasan, metode, dan tujuan artikel. Lalu yang kedua, perencanaan usaha tani yang mencakup tolak ukur, cara mengatasi kelangkaan faktor produksi, khususnya pada faktor produksi pupuk. Lalu yang ketiga adalah analisa biaya dan pendapatan. Terdapat total variable cost atau TVC, lalu ada total fixed cost atau TFC, perhitungan TC atau total cost, TR, total revenue atau penerimaan, keuntungan, dan FC ratio. Yang keempat, membahas tentang kemitraan, yaitu tentang definisinya, manfaat, pembiayaan, dan permasalahan pembiayaan usaha tani dan solusinya. Yang kelima, ada kesimpulan yang merupakan hasil artikel secara keseluruhan dan ringkas. Yang keenam, adalah daftar pustaka dan lampiran mencakup sumber pustaka yang digunakan dan lampiran foto wawancara bersama salah seorang petani tersebut. Yang pertama, alasan saya memilih usaha tani padi atau yang menjadi latar belakang adalah yang pertama, tanaman padi merupakan penyedia bahan pangan yang paling dibutuhkan di masyarakat Indonesia. Karena ada statement jika tidak makan nasi sama dengan belum makan. Nah, hal itu yang menjadi salah satu dasar dalam pemilihan usaha tani padi. Yang kedua, tanaman padi juga menjadi sektor bahan baku di industri, yang dimana selain bahan pangan, padi yang menghasilkan beras biasanya juga dimanfaatkan dalam industri kecantikan, biasanya untuk masker maupun sebagainya. Lalu yang ketiga, usaha tani padi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dan dari lapangan pekerjaan tersebut, orang yang bergabung pada usaha tani tersebut akan mendapatkan sumber penghasilan. Yang kelima, yang terakhir adalah tujuan kegiatan pertanian, yang dimana tujuan kegiatan pertanian tersebut adalah untuk meningkatkan hasil produksi padi di suatu wilayah atau daerah. Nah, dan faktor yang paling utama menjadi latar belakang dalam memilih usaha tani padi adalah jika jumlah penduduk meningkat, maka kebutuhan pangan juga meningkat. Nah, bayangkan jika jumlah penduduk meningkat, namun kebutuhan pangan tidak ikut meningkat juga, maka otomatis dapat terjadi kelaparan. Ini adalah data luas panen dan produksi padi di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2012 sampai tahun 2018, yang datanya saya ambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, yang update terakhirnya tahun 2019. Yang dimana pada tahun 2012, luas lahan panennya adalah 31.022 hektar, dengan jumlah produksinya adalah 203.661 ton. Kemudian agak turun di tahun 2013, luas lahan panennya yaitu 9.212 hektar, dengan jumlah produksinya adalah 179.873 ton. Dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan lagi, yaitu pada luas lahannya adalah 30.349 hektar, dengan jumlah produksinya 202.309 ton. Lalu pada 2015 terjadi peningkatan dengan luas lahan 30.226 hektar, dengan jumlah produksi 239.400 ton. Lalu pada 2016 terjadi peningkatan pada jumlah lahan panennya, namun jumlah produksinya menurun. Dengan luas lahannya adalah 32.385 hektar, dan jumlah produksinya adalah 218.900 ton. Dan pada 2017, jumlah produksinya adalah 204.425 ton, dengan luas lahan 33.107 hektar. Dan
data terakhir pada 2018, luas lahannya adalah 35.445 hektar. Dengan jumlah produksinya adalah 239.183 ton. Hal ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup banyak daripada penurunan. Dan hal tersebut adalah salah satu dasar saya memilih komoditas usaha tani padi ini karena ada prospek peningkatan dari tahun ke tahun. Dari luas panennya juga maupun jumlah hasil produksinya. Dan khusus pada Kecamatan Krian, yang datanya saya ambil dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Sidoarjo atau yang terakhir tahunnya itu adalah 2019, yang dimana luas panennya adalah 1.618 hektar, dengan jumlah produksinya adalah 110.185 kuintal, atau 11.018,5 ton. Dan untuk metode pengambilan data dan tujuan dari artikel, untuk metode pengambilan data sendiri, saya menggunakan dua sumber. Yang pertama adalah sumber data sekunder, yang didapatkan dari artikel jurnal, proceeding ilmiah, data BPS, buku, maupun lain-lainnya. Lalu dari data primer, saya mengambilnya dengan wawancara dengan seorang bapak petani yang bernama Bapak Sunarso, dengan metode survei tentunya. Lalu untuk tujuannya adalah untuk mengetahui kelayakan usaha tani komunitas padi ini, khususnya di Kecamatan Krian, apakah usaha tani ini nanti layak atau tidaknya nanti dihitung berdasarkan RC rasionya. Lalu untuk mengetahui juga faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani padi, selain dari TVC atau biaya variabel maupun biaya tetap atau TFC, ada faktor lain misalnya seperti permasalahan pendanaan maupun nanti ada solusinya bagaimana. Pada perencanaan usaha tani ini yang menjadi tolak ukur adalah faktor produksi yang paling langka. Nah, mengapa? Karena pada faktor produksi yang langka perlu diintensifikasi lagi untuk meningkatkan hasil produksi yang lebih maksimal. Dalam arti, jika ada faktor produksi yang langka atau kurang tersedia, maka itu perlu disediakan lebih lagi agar untuk mencukupi kegiatan produksi. Nah, salah satu faktor yang paling langka adalah pupuk. Hal tersebut saya ambil berdasarkan wawancara bersama Bapak Sunarso, selaku petani, yang dimana beliau mengatakan bahwa faktor produksi yang paling sulit didapatkan adalah pupuk. Dan perencanaan usaha taninya saya memilih joint plan, yaitu peran pemerintah dan petani itu berkolaborasi, bekerja sama. Nah, mengapa saya tidak memilih self-determined yang diusahakan dan dikontrol oleh petani sendiri? Bayangkan jika pupuk diusahakan oleh petani sendiri tanpa ada kontrol dari pemerintah, maka yang terjadi adalah petani kurang dapat mengaplikasikan pemupukan secara efisien maupun efektif, maupun tidak dapat melakukan manajemen pemupukan yang optimum. Lalu, mengapa saya juga tidak memilih pada predetermined, yang dimana perencanaan usaha taninya dilakukan oleh pemerintah dengan kontrol pemerintah, tetapi tanpa peran petani. Karena menurut saya, dari segi kerjasama, lebih baiknya adalah dilakukan dua arah, yaitu dari petani sendiri maupun dari pemerintah sendiri, yang dimana mereka berkolaborasi. Nah, dari alasan tersebut, yaitu joint plan, perencanaan usaha tani disusun dan ditentukan petani berdasarkan kebutuhannya yang bersifat bottom up. Bottom up ini adalah untuk meningkatkan hasil produksi dan menjalin hubungan dengan pemerintah yang memiliki kepentingan dengan sifat top down, yang dimana tugasnya adalah untuk melayani, mengayomi, dan menjadi kontrol atas petani. Nah, tugas dari pemerintah sendiri adalah melakukan kontrol dan pengawasan tentang ketersediaan pupuk yang menjadi tolak ukur usaha tani tadi, perencanaan usaha tani tadi. Lalu menjawab kelangkaan pupuk dan membuat kebijakan tentang pupuk. Dan untuk tugas dari petani tersendiri adalah melakukan pemupukan yang efisien, efektif, dan melakukan manajemen pemupukan. Hal tersebut digunakan atau dilakukan agar untuk mengatasi kelangkaan pupuk, khususnya pada setiap musim tanam. Nah, pada pemerintah itu biasanya membuat beberapa kebijakan.
Dan ini adalah salah satu lembaga pemerintah yang mengatasi kelangkaan pupuk ya, atau ketersediaan pupuk, yaitu Dewan Pupuk. Tugasnya adalah untuk membantu Kementerian Pertanian dalam menentukan kebijakan tentang pupuk, memberi saran kepada Menteri Pertanian tentang pupuk, dan berkoordinasi dengan instansi atau pihak tertentu, baik itu di dalam Departemen Pertanian maupun di luar. Dan untuk mengatasi kelangkaan pupuk, pemerintah juga membuat kebijakan yang tertuang dalam Permentan nomor 42 tahun 2008. Yang dimana isinya itu mengatur tentang pupuk subsidi. Seperti harganya juga, lalu pupuk apa yang disubsidi seperti urea, NPK, ZA, dan SP36 contohnya. Lalu berikutnya ada analisis biaya dan pendapatan, yang dimana harus ditentukan dahulu faktor-faktor produksi yang termasuk dalam biaya variabel. Nah, biaya variabel atau variable costing ini merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel, atau biaya variabel ini bergantung dari jumlah biaya produksinya ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Dan biaya variabel ini bersifat dalam jangka yang panjang. Misalkan jika petani membutuhkan jika petani ingin meningkatkan hasil produksinya, maka petani tersebut harus meningkatkan kebutuhan pupuknya, misalkan seperti itu. Lalu untuk biaya tetap juga harus dilakukan penghitungan, atau juga disebut total fixed cost atau TFC, nama perhitungannya atau rumusnya. Nah, biaya tetap atau fixed cost tersebut merupakan biaya untuk pembayaran input-input lain dalam jangka waktu pendek. Dan biaya TFC ini tidak bergantung pada biaya jumlah produksi. Misalnya, seperti biaya traktor terhadap jumlah produksi. Biaya traktor tidak akan menjadi mahal jika biaya produksinya itu meningkat. Lalu ataupun menurun. Lalu jika biaya traktor itu murah, itu tidak akan terpengaruh jika biaya produksinya itu menurun ataupun menaik. Jadi nilainya tetap. Jika 8,5 juta ya 8,5 juta. Namun hal itu bisa naik harganya traktor terhadap nilai tukar rupiah ya. Lalu untuk faktor-faktor produksi biaya variabel ini terdapat pada tabel berikut. Yang dimana yang pertama adalah saprotan, yaitu biaya inputnya, yaitu ada benih, pupuk, dan pupuk diklasifikasi menjadi ada urea, ZA, SP36, NPK, pupuk kandang, dan KCL Merauke yang digunakan dalam usaha tani padi. Lalu untuk pestisida yang digunakan ada sidametrin dan sangkil. Sidametrin dan sangkil ini berfungsi sebagai insektisida atau untuk mencegah serangan hama serangga ya. Dan sangkil sendiri bisa juga diaplikasikan pada jenis moluska seperti bekicot ataupun siput. Lalu untuk tenaga kerjanya itu ada sewa pembajak dan operator, sewa penanam plus operator, sewa alat penggarapan dan pembibitan dan plus operator, sewa alat panen plus operator. Yang dimana semuanya tenaga tersebut menyewanya dalam jumlah 8 jam per harinya. Harganya ada 350.000 maupun yang 600.000. 600.000 ini untuk alat penggarapan dan pembibitan, jadi paketan istilahnya. Dan untuk pupuk kandang contohnya pada 500 kg per hektar itu dibutuhkan pada lahan yang seluas 1 hektar tersebut. Namun jika untuk 2 hektar maka keperluannya adalah 1 ton atau 2 kali lipatnya, karena mengingat judulnya adalah seluas 2 hektar. Jadi total biayanya adalah 325.000 untuk 2 hektar tentunya. Lalu untuk KCL Merauke adalah penggunaan pupuknya 100 kg per hektar. Ini untuk 1 hektarnya saja. Namun jika untuk 2 hektar maka diperlukan 200 kg yang harganya adalah 1.600.000. Atau jika dalam 1 hektarnya adalah 800.000 rupiah. Dan total biaya variabelnya atau TVC ini adalah 6.358.500.
Berikutnya adalah tabel biaya tetap atau total fixed cost, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama sewa lahan, sejumlah atau seluas 2 hektar, dengan harga per hektarnya itu 1 juta, jadi kalau 2 hektar adalah 2 juta. Lalu ada mesin traktor yang memiliki nilai ekonomis 5 tahun, dan nilai sisanya adalah 7 juta. Harga satu traktor tersebut adalah 8,5 juta, dan biaya penyusutannya adalah 300.000. Untuk biaya penyusutannya ada di perhitungan slide berikutnya. Dan biaya-biaya lain seperti irigasi, BBM, maupun yang lainnya, itu totalnya adalah 100.000. Dan jika di total TFC-nya adalah 2.400.000. Berikutnya adalah data perhitungan. Yang metode pengumpulan data ini ada berdasarkan dari wawancara dari Bapak Sunarso maupun dari data sekunder. Dari website juga ada, maupun dari jurnal. Nah, untuk jumlah produksinya saya mengambil data primer, yaitu wawancara bersama Bapak Sunarso. Beliau mengatakan bahwa hasil produksi untuk 2 hektar adalah 10 ton, atau jika dalam akumulasi kilogram adalah 10.000 kilogram. Itu untuk 2 hektar. Lalu jika 1 hektarnya itu adalah 5.000 kilogram, atau 5 ton per hektarnya. Untuk harga jual atau P, gabah kering panen, GKP, adalah total keseluruhan untuk 2 hektar tersebut, beliau mengatakan adalah 40 juta hasil yang didapat harga jualnya, berdasarkan harga jual tersebut. Yang dimana 40 juta tersebut dibagi dengan 10.000 kilogram, menghasilkan 4.000 rupiah per kilogramnya. Dan untuk nilai sisa traktornya adalah 7 juta. Dan untuk harga sewa lahannya tadi telah disebutkan bahwa harganya adalah 2 juta per 2 hektarnya. Untuk perhitungan, yang pertama ada biaya penyusutan mesin traktor tadi didapatkan 300 dari rumus P sama dengan B dikurangi S per N, di mana P adalah biaya penyusutan mesin traktor, dan B adalah harga beli, yaitu 8,5 juta, dikurangi S adalah nilai sisa, yaitu 7 juta, dan N per N adalah umur ekonomisnya, yaitu 5 tahun. Yang dimana 8,5 juta dikurangi 7 juta sama dengan 1,5 juta, dibagi dengan 5 tahun, yaitu hasilnya adalah 300.000. Untuk yang kedua adalah biaya total atau TC, atau total cost bahasa Inggrisnya, yang dimana merupakan hasil penjumlahan antara TVC atau total fixed cost dengan TVC, yaitu total variable cost, yang dimana 2.400.000 ditambah dengan 6.358.500, hasilnya 8.758.500. Yang ketiga ada total penerimaan atau total revenue, yang dimana rumusnya adalah TR sama dengan Q, yaitu jumlah produksi, dikalikan dengan P, harga jual gabah kering panen atau GKP. Yang dimana jumlah produksinya adalah 10.000 dikali dengan 4.000 per kilonya, yaitu 40 juta. Jadi penerimaannya adalah 40 juta rupiah. Lalu untuk keuntungannya itu yaitu P, simbolnya, yang dimana rumusnya adalah TR, adalah total penerimaan, kurangi TC atau biaya total. Atau dalam kata lain, keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya totalnya. Yang dimana total penerimaannya itu 40 juta, dan biaya totalnya itu 8.758.500. Hasil yang didapat adalah 31.251.500. Dan untuk RC rasionya tadi, yang merupakan indikator dari layak atau tidaknya usaha tani komoditas padi ini diteruskan atau tidak berdasarkan hal ini. RC rasio yang didapatkan adalah dengan rumus TR dibagi dengan TC, yaitu penerimaan dibagi dengan biaya total. Yang dimana 40 juta dibagi dengan 8.758.500. Hasil skalanya adalah 4,56. Hal itu berarti usaha tani tersebut menguntungkan dan layak diteruskan dengan indikator bahwa jika nilai RC-nya lebih dari 1 itu menguntungkan, dan jika RC sama dengan 1 itu impas, jadi tidak ada laba atau untung ataupun rugi. Lalu untuk RC jika kurang dari 1 itu tidak menguntungkan atau tidak layak.
Selanjutnya adalah kemitraan. Nah, kemitraan sendiri memiliki definisi yaitu upaya yang melibatkan beberapa sektor atau berbagai sektor. Bisa itu sektor swasta maupun dengan pemerintah ataupun dengan sesama petani lain. Nah, dan itu juga memiliki sifat kerjasama. Nah, dan kemitraan ini ada beberapa syarat, yaitu harus saling menghormati, harus menyadari pentingnya kemitraan, lalu harus ada kesepakatan visi, misi, dan tujuannya, dan ada nilai yang sama. Jadi, petani yang bergabung dengan perusahaan mitra atau mitra lain, itu harus memiliki visi, misi. Jadi, visinya apa, apakah itu tergolong dalam potensi lingkungan, ataupun hanya untuk meningkatkan kebutuhan pangan saja, dan ada beberapa misi yang harus dilakukan. Dan harus pada landasan yang sama, jadi dasarnya itu harus sama, berdasarkan apa dulu. Tadi seperti saya bilang, yaitu didasarkan pada eco-green atau kelestarian lingkungan, ataupun hanya khusus menyediakan bahan pangan saja. Lalu, harus terdapat tujuan yang sama dari dasar tersebut. Jadi ada tujuannya itu, skala produksinya itu ada batasannya, ditentukan oleh perusahaan mitra, dan petani itu harus mencukupi skala kebutuhan tersebut. Lalu untuk manfaatnya sendiri secara ekonomi, yaitu meningkatkan pendapatan. Nah, mengapa? Karena pada perusahaan mitra akan menetapkan jumlah harga jual yang didapatkan dari petani ya, dan harga itu biasanya lebih tinggi dari harga pasaran, sehingga menguntungkan juga bagi petani. Dan harga tersebut bersifat tetap sesuai dengan MOU atau kesepakatan perjanjian yang telah disepakati. Nah, bila meskipun harga di pasaran menurun, petani tetap akan mendapatkan nilai jual yang sama dari perusahaan mitra tersebut dan tidak akan menurun. Kalau menurun, berarti perusahaan tersebut akan melanggar MOU tersebut. Nah, mungkin bisa terkena sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Lalu secara teknis, dapat meningkatkan penguasaan teknologi dan mutu produk. Jadi, perusahaan mitra yang mendampingi petani akan memberikan penyuluhan atau pemberian informasi kepada petani tentang teknologi yang digunakan. Jadi, petani itu tidak bersifat konvensional lagi, melainkan menjadi modern, yang memanfaatkan teknologi, atau pada zaman ini menggunakan Internet of Things atau IoT biasanya. Dan untuk mutu produk, perusahaan biasanya menetapkan kualifikasi atau kualitas dari bahan produksi. Dari bahan maupun hasil produksinya juga. Nah, biasanya di akhir pasca panen akan dilakukan sortasi atau grading dalam pemilihan hasil produksi yang baik dan bermutu daripada hasil yang kurang baik atau jelek. Lalu yang terakhir adalah secara sosial. Manfaatnya yaitu dapat melanjutkan kerjasama dalam jangka panjang. Yang dimana jika perusahaan mitra dengan petani itu sudah cocok maupun sudah dirasa kenal baik maupun dan bahkan saling menguntungkan, jadi kerjasama itu dapat dilanjutkan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dan dalam menjaga kelestarian lingkungan tentunya, karena perusahaan akan mendampingi petani dalam eco-green, di samping menghasilkan hasil produksi yang tinggi, juga harus memperhatikan ekologinya. Dan ini adalah contoh kemitraan dari jurnal penelitian, yang dimana petani cabai yang bermitra dengan PT Indofood memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada petani gurem. Nah, petani gurem tersebut adalah petani yang tidak bermitra. Nah, jadi otomatis pendapatan yang diperoleh petani cabai yang bermitra dengan PT Indofood adalah 60.228.000, lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh oleh petani gurem yang hanya 36.416.000. Bedanya jauh sekali ya, hampir 2 kali lipatnya. Berikutnya adalah sumber pendanaan yang terdapat pada daerah saya, yaitu di Kecamatan Gelian. Ada 2 yang menjadi tolak ukur atau utamanya, yaitu pertama ada Pegadaian, yang kedua ada Koperasi Unit Desa atau KUD. Untuk
Pegadaian ini contohnya ada di Unit Pelayanan Cabang Krian yang memberikan pendanaan bagi petani yang jika petani tersebut menggadaikan barangnya, misalkan ada sertifikat maupun surat kendaraan yang bisa digadaikan ataupun perhiasan dalam mendapatkan pendanaan dalam biaya usaha taninya. Lalu yang kedua adalah koperasi unit desa. Biasanya ini bersifat iuran atau swasembada dari bersifat iuran dari beberapa petani. Dan itu dapat diambil dari KUD dalam jangka waktu yang lama namanya. Namun, selain itu juga KUD Sumber Rahayu ini juga menjadi penyalur antara bantuan dari pemerintah kepada petani, khususnya pada kelompok tani ya. Lalu yang berikutnya adalah sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah internal dan eksternal. Pada sumber pendanaan internal itu didapatkan dari laba berikatnya atau dari keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan tersebut atau usaha tani tersebut. Lalu jika pendanaan eksternal adalah pembiayaan atau pendanaan yang didapatkan dari hasil hutang usaha dari pihak lain atau ekuisitas, yaitu pembiayaan akan diberikan jika ada konsekuensi mengembalikan pinjaman tersebut. Tentunya memakai bunga. Nah, kelebihan dari pembiayaan internal ini adalah murah, lebih murah daripada eksternal. Karena hal itu didapatkan dari laba sendiri, jadi tidak ada bunganya. Lalu tidak bergantung pada pihak lain, jadi suka-suka atau sesuai keinginan dalam mengambil pendanaan tersebut sesuai dengan usaha taninya. Namun juga harus tentunya sesuai dengan laba yang diberikan. Tidak bisa jika labanya hanya 1 juta, namun kita mengambilnya 10 juta, itu tidak bisa. Lalu tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan waktunya relatif cepat. Lalu tidak ada keharusan dalam pengembalian modal, karena itu berdasarkan laba sendiri ya, bukan hutang. Lalu kekurangannya adalah jumlah pendanaannya itu terbatas, hanya berdasarkan laba saja. Ya, seperti saya tadi bilang, bahwa jika kita membutuhkan 1 juta, kita tidak bisa mengambilnya 10 juta. Lalu sumber pendanaannya tidak selalu ada. Jadi dapat ditinjau atau dilihat-lihat bahwa sumber pendanaan tersebut dapat digunakan untuk modal berikutnya atau tidak. Kalau tidak, ya terpaksa berhutang atau menggunakan sumber pendanaan eksternal. Nah, pada pendanaan eksternal ini memiliki kelebihan, yaitu jumlah pinjamannya lebih besar, jadi bisa besar ya, atau sesuai keinginan, namun ada batas tertentu dan persyaratan tertentu. Kemudian pencairannya biasanya lebih cepat dan dapat memotivasi melakukan usaha. Nah, di mana motivasi melakukan usaha ini didapati karena jumlah dana yang didapatkan itu begitu besar. Nah, itu yang menjadi motivasi petani dalam melakukan usaha taninya. Lalu kekurangannya adalah terdapat jumlah bunga. Nah, tentunya jumlah bunga tersebut menjadi keberatan bagi petani. Dan juga dikenakan jatuh tempo pembayaran, yang dimana pembayaran hutang tersebut harus dikenakan jatuh tempo. Dan itu akan menjadi beban moral bagi penghutang. Kalau tidak menepati perjanjian dalam jatuh tempo pembayaran, bisa saja dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administrasi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Lalu berikutnya adalah permasalahan dan solusi usaha tani. Nah, usaha tani komoditas padi di Kecamatan Krian Sidoarjo ini terdapat permasalahan, khususnya pada terbatasnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan. Khususnya pada lembaga keuangan formal seperti bank ya. Nah, akses yang sulit tersebut disebabkan karena ketidakpercayaan lembaga formal tersebut terhadap petani, seperti lahannya itu hanya 2 hektar saja, dan dirasa hal itu adalah jumlah produksi yang sedikit. Lalu petaninya itu bersifat konvensional karena memanfaatkan sewa dari traktor, tidak berbasis teknologi yang
memadai seperti penggunaan Internet of Things contohnya. Contohnya adalah pengairan otomatis, yaitu biasanya itu drip, sistem irigasi drip yang berbasis IoT umumnya. Lalu untuk solusinya adalah bekerjasama dengan petani lain dalam membentuk Gapoktan atau gabungan kelompok tani. Gunanya untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis atau disingkat LKMA. Dari LKMA tersebut dapat mengelola dana bantuan, yaitu BLM PUAP, atau bantuan langsung masyarakat, pengembangan agribisnis, usaha tani pedesaan. Nah, dari dana bantuan tersebut dapat digunakan oleh para petani dalam mengelola usaha taninya, misalkan untuk membeli traktor ataupun membeli faktor-faktor produksi seperti padi, pupuk, dan lain sebagainya. Lalu untuk kesimpulannya, saya menyingkatnya sebagai SWOPS, yang dimana S-nya itu strengths, yaitu padi adalah tanaman yang menghasilkan beras, yang dimana merupakan salah satu tanaman pangan andalan di Indonesia. Nah, tanaman padi ini merupakan salah satu kekuatan komoditas yang ada di Indonesia ya. Karena tadi, menurut statement dari orang Indonesia sendiri, pada umumnya, khususnya pada Indonesia bagian barat maupun yang tengah, kalau tidak makan nasi, berarti belum makan. Dan lalu untuk W-nya itu word atau kelayakan, yaitu usaha tani dengan komunitas padi varietas Simpari 32 ini layak diusahakan karena menguntungkan. Dengan indikator exit rasionya itu 4,56, itu melebihi dari skala 1, yaitu menguntungkan atau layak diusahakan. Untuk O-nya itu opportunities atau kesempatan, yang dimana kemitraan dalam usaha tani itu sangat penting untuk meningkatkan pendapatan, jalin kerjasama dengan pihak lain, dan meningkatkan pemahaman akan teknologi. Jadi, jika ada perusahaan ataupun sebuah instansi atau lembaga yang bermitra dengan petani atau kita sebagai petaninya, maka kita harus mengambil kesempatan itu, karena belum tentu hasil pendapatan itu yang didapat bermitra atau bekerja sama dengan suatu lembaga itu belum tentu sama dengan mitra lainnya. Seperti saya bermitra dengan perusahaan A, belum tentu hasil keuntungan yang saya dapat itu sama dengan saya bermitra dengan perusahaan B. Bisa jadi perusahaan A itu lebih besar memberikan keuntungan kepada saya, maupun perusahaan B bisa jadi juga memberikan keuntungan bagi saya. Yang berikutnya adalah PS, adalah problem and solution, yang dimana problemnya itu ya atau kendala usaha tani adalah sulitnya akses ke lembaga formal tadi, yaitu bank, dalam usaha pembiayaannya. Solusinya adalah bekerja sama dengan petani lain dalam Gapoktan atau gabungan kelompok tani yang telah dijelaskan untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis atau LKMA dalam mengelola dana bantuan langsung masyarakat, pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau disingkat BLM PUAP. Ini adalah berikut sumber-sumber pustakanya. Ada dari jurnal, ada dari websitenya Badan Pusat Statistik, lalu ada dari website jual beli online karena menjadi data nilai sisa dari traktor tersebut. Lalu berikutnya ada dari proceeding ilmiah, lalu ada dari website tentang harga pupuk dan ketersediaan jumlah pupuk. Lalu ada dari buku, contohnya Pertumbuhan Provinsi Agraris dengan penerbit Kencana. Dan ini adalah contoh lampiran, yaitu foto wawancara bersama salah seorang petani di Desa Junwangi, Dusun Babatat, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Beliau adalah bernama Bapak Sunarso. Nah, Bapak Sunarso ini baik dan ramah orangnya, karena mau diwawancarai juga. Saya harus mengambil wawancara tersebut di kelurahan lain, yaitu di Desa Junwangi tempatnya. Karena di kelurahan saya itu kelurahan Kemasan, Kecamatan Krian, tidak terdapat lahan yang digunakan dalam komoditas padi. Dalam hal ini berarti ada lahan,
cuman tidak dioptimalkan dalam usaha tani padi. Tapi lahan itu dibiarkan begitu saja atau mangkrak istilahnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada tentang artikel bisnis kali ini. Jika ada kesalahan kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati ataupun pemikiran penonton maupun Ibu Nur maupun teman-teman sekalian, saya mohon maaf dan terima kasih.